Polda Kalimantan Utara memberhentikan Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar karena memukul anak buahnya. Sementara oknum polisi yang menembak temannya sendiri ditangkap aparat kepolisian Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Aksi pemukulan Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar terhadap anak buahnya terjadi pada 21 Oktober lalu saat acara Baksos Akabri 1999 Peduli dan terekam CCTV. Aksi tak terpuji ini dilakukan Kapolres karena diduga kesal terhadap korban yang bertugas mengawasi jaringan internet, meninggalkan tempat dan tidak bisa dihubungi untuk memperbaiki saluran Zoom meeting dengan Kapolri. Korban kemudian mengambil rekaman CCTV dan membagikannya melalui WhatsApp grup dan viral di media sosial. Atas viralnya kejadian rekaman video pemukulan Kapolres Nunukan tersebut, Kapolda Kalimantan Utara memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Kapolres Nunukan dan Brigadir SL. Atas viralnya video pemukulan itu, Brigadir SL meminta maaf dan menyesalinya. Setelah kejadian tersebut, saya langsung menghadap Bapak Kapolres Nunukan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Permohonan maaf ini tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Sekali lagi, Komandan, mohon izin, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah saya lakukan. Meski telah meminta maaf, Brigadir SL akan ikuti proses pelanggaran etik karena telah menyebarkan video pemukulan. Sementara AKBP Syaiful Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolres Nunukan. Aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur terus menyelidiki dugaan penembakan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi berinisial MN terhadap rekan seprofesinya berinisial KT hingga menyebabkan kematian. Peristiwa dugaan penembakan ini terjadi di rumah korban di Desa Denggen Selong, Lombok Timur. Korban tewas setelah ditembak 2 kali di bagian jantung. Korban diduga ditembak dengan menggunakan senjata organik laras panjang tipe V2. Terduga pelaku yang merupakan anggota dari Polsek Wanasaba kini telah ditangkap dan ditangani Polsek Lombok Timur. Sementara jenazah korban yang merupakan anggota Humas Lombok Timur dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Selain menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi juga telah memeriksa 3 saksi untuk mengungkap motif di balik penembakan sesama polisi ini. Lantas apa sanksi yang tepat untuk pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian? Sudah bergabung bersama kami Kombes Artanto, Kabid Humas Polda NTB, Beni Mamoto, Ketua Pelaksanaan Harian Kompolnas, dan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies. Nanti kami juga akan bergabung bersama Kombes Budi Rahmat, Kabid Humas Polda Kalimantan Utara. Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah bergabung. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Kombes Artanto terlebih dahulu. Pak Artanto, apakah sudah diketahui apa yang menjadi motif pelaku menembak rekannya? Ya, saat ini kita masih melakukan pendalaman terhadap pelaku. Apa sih yang menjadi motif pelaku itu melakukan penembakan terhadap temannya? Namun indikasi-indikasi sudah dapat kita temukan dan indikasi itu menjadi alat atau sarana kita untuk melakukan pendalaman terhadap motivasi pelaku itu menembak temannya. Saat ini kami mendapat indikasi bahwa pelaku tersebut melakukan penembakan terhadap korban yang tentunya teman satu profesi ini karena yang bersangkutan cemburu bahwa korban ini sering chatting dengan istri pelaku, sehingga pelaku ini kilap dan cemburu dan langsung melakukan perilaku yang tidak pantas atau tidak kita inginkan, dan emosi sesaat ini yang mengakibatkan temannya jadi meninggal dunia. Baik, dicurigai ada motif asmara di balik penembakan ini. Apakah saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak Artanto? Sudah. Kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka dan
saat ini penyidik melakukan pendalaman untuk lebih terangnya perkara tersebut. Sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa dan siapa saja saksi yang sudah diperiksa? Kurang lebih 5 saksi yang ada di sekitar TKP dan saksi rekan daripada korban, di mana rekan korban itu curiga kenapa rekan korban ini menelpon korban ini, kenapa kok ditelepon tidak mengangkat-angkat. Akhirnya ditengok ke rumah, ternyata korban sudah bersimbah darah. Nah, dari saksi-saksi yang ada di TKP juga kita lakukan pemeriksaan mendalam. Baik Pak Artanto, dari dugaan motif sementara yang Anda jabarkan, apakah artinya antara pelaku dan korban ini sudah saling mengenal cukup lama? Seperti apa hubungan antara pelaku dan korban selama ini? Mereka sudah kenal karena mereka satu polres, yang satu pelaku ini adalah Babin Kamtipmas dan juga anggota Polsek Wanasaba, dan yang satu lagi anggota Sathumas, sehingga mereka satu polres dan saling mengenal. Dan komunikasi mereka, hubungan mereka sebenarnya baik-baik saja. Baik, pelaku dan korban berada di Polres yang sama. Untuk saat ini, apakah juga sanksi pemecatan sudah diberikan kepada pelaku? Tentunya dalam berproses berperkara, kita sudah tentukan pasal yang akan kita kenakan kepada yang bersangkutan. Kita akan gunakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau minimal ancaman penjara seumur hidup. Dan kita juga kan secara tegas akan melakukan sidang kode etik bagi yang bersangkutan dengan ancaman PDDH atau pemecatan. Baik, dan sudah bergabung juga bersama kami Kombes Budi Rahman selaku Kabid Humas Polda Kalimantan Utara. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore. Baik, Pak Budi, saya ingin langsung konfirmasi, benarkah pemukulan yang dilakukan oleh saya bisa sebut mantan Kapolres Nunukan ini hanya gara-gara gangguan saat Kapolres ini mengikuti Zoom meeting dengan Mabes Polri? Baik, sebelumnya saya Kabid Humas Polda Kalimantan Utara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa Inyut dimanapun berada ya, atas viralnya video Kapolres Nunukan, mantan Kapolres Nunukan yang membuat masyarakat resah dan tidak nyaman. Jadi terkait apa yang disampaikan Mbak tadi, memang ini akumulasi permasalahan. Jadi yang bersangkutan Brigadir SL yang sehari-hari bertugas di TIK Polres Nunukan, dia memang hanya sekedar menyiapkan peralatan Zoom meeting, video conference kan. Setelah itu apa yang berita Bapak Kapolres suruh standby menjaga jaringan supaya tidak ada gangguan, supaya bisa tetap live. Ini ya tidak dilaksanakan, sudah menyalakan Zoom meeting, kemudian yang bersangkutan meninggalkan tempat. Kejadian di video tersebut itu peristiwanya hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, itu kegiatan acara Bayangkari KGB. Itu kegiatan yang acara puncaknya tanggal 21, kegiatan yang setiap tahun dilaksanakan, ya kebetulan hari tahun ini pandemi Covid, jadi dilaksanakan secara virtual Zoom meeting dari Mabes Polri, Polda dan Polres jajaran. Nah, ini pada saat berjalannya kegiatan tersebut, ya apa yang disampaikan Mbak tadi, memang terjadi permasalahan jaringan. Seharusnya kan di situ bisa diantisipasi oleh teknisi TIK tersebut. Nah, itu tidak ada, dicari sama anggota yang lain, nah, ditelepon tidak diangkat. Pada saat yang bersangkutan ada di aula, ya mungkin ini puncak kekesalan. Kalau pribadinya yang bersangkutan, Bapak mantan Kapolres ini orangnya baik, dia orangnya low profile, jarang melakukan hal semacam itu. Mungkin saat itu karena akumulasi permasalahan kan, mungkin emosi tak terkendalikan sehingga membuat salah dalam mengambil keputusan.
Demikian, Mbak. Baik, Pak Budi, apapun alasannya tentunya sangat disayangkan bahwa teguran yang dilakukan AKBP Syaiful Anwar dilakukan melalui kekerasan fisik. Dan yang kemudian juga mencuat ke publik, mengapa kemudian justru korban yang meminta maaf? Nah itu juga ini apakah spontanitas dari Brigadir SL atau di bawah tekanan, nanti kan melalui proses pemeriksaan dari Bipropam Polda Kaltara yang saat ini masih sementara pemeriksaan. Jadi untuk Kapolri sendiri sudah dilakukan pencopotan, penyerahan jabatan kepada Kapolda, kemudian digantikan oleh pejabat sementara dari Polda Kaltara. Demikian. Baik, belum diketahui artinya apakah permintaan maaf ini spontanitas dari yang bersangkutan atau ada tekanan dari pihak lain. Kalau kemudian pemeriksaan Brigadir SL sendiri terkait kode etik, apa kemudian dugaan pelanggaran yang dilakukan? Ya jelas mungkin yang akan diusut. Tadi saya bincang-bincang ke Bipropam terkait masalah memviralkan dia mengambil rekaman video CCTV karena memang tugasnya dia di bagian 3, kemudian mungkin dia iseng di-share ke grup WA grup TIK Polda dan Leting Bintara, 2 grup itu. Nah ini dia kaget, tidak tahu tiba-tiba jadi mendunia itu kan, mungkin akhirnya dia buat meminta maaf Kapolres, mungkin membuatlah semacam video itu. Demikian. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Kompolnas. Pak Beni, sebelum kita membahas mengenai kasus polisi yang menjadi sorotan publik secara umum, saya ingin bahas terlebih dahulu yang terjadi di Kalimantan Utara ini, Pak Beni. Di sini justru korban dalam hal ini Brigadir SL yang menerima pemukulan harus menjalani pemeriksaan terkait kode etik dan bahkan sampai mengumumkan permintaan maaf secara publik. Bagaimana Kompolnas melihat hal ini? Pertama tentunya kami dari Kompolnas menyikapi perkembangan secara berturut-turut banyak kasus yang terjadi di beberapa daerah yang mencoreng citra Polri. Saya mengapresiasi langkah tegas para pimpinan di kewilayahan untuk segera mengambil langkah. Ini penting. Kalau yang memenuhi syarat untuk PTDH dilakukan sidang cepat, putuskan segera supaya publik yakin bahwa pimpinan mengambil sikap tegas dan keras. Ini juga memberi pembelajaran kepada yang lain untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Menyangkut masalah yang di Kalimantan Utara, memang kita sesalkan karena budaya kekerasan di lingkungan Polri ini harusnya sudah mulai dikikis dan dihilangkan. Kenapa? Ketika seorang pimpinan melakukan kekerasan terhadap anggotanya, maka anggotanya nanti akan melampiaskannya kepada masyarakat. Nah ini harus menjadi catatan tersendiri, bagaimana seorang pimpinan bisa menjadi contoh tauladan, bagaimana bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Terlebih momen itu di mana para ibu Bayangkari ada di situ. Ini kan lebih menambah situasi yang tidak bagus, pembelajaran tidak bagus. Kemudian menyangkut permohonan maaf dan sebagainya, saya melihat dan saya mendengar langsung dari Irwasda bahwa mereka sudah berdamai, sudah saling memaafkan dan sebagainya. Nah, Brigadir ini karena memang bidangnya TIK, apakah dia ingin mengekspresikan permohonan maaf itu dengan rekaman, ya memang gaya dia dan bidang dia. Soal siapa yang nyuruh, apakah ini inisiatif sendiri, nanti tentunya seperti yang disampaikan oleh Kapit Humas tadi akan didalami juga. Apakah tulus sama seperti ketika perdamaian itu sudah dilakukan. Nah soal tindakan tegas, pencopotan, pemeriksaan dan sebagainya ini perlu. Sekali lagi supaya hal ini tidak terulang kembali di waktu yang akan datang. Baik. Di daerah lain maupun di kesempatan yang lain.
Baik, budaya kekerasan di lingkungan Polri harus mulai dikikis. Apakah artinya kemudian budaya kekerasan ini sebenarnya sudah ada sejak lama? Saya akan tanyakan tanggapan dari Pak Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian. Kami lanjutkan dialog, saya langsung ke Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, saya ingin kembali membahas kasus yang terjadi di Kalimantan Utara. Apakah Anda setuju bahwa kemudian ada kode etik yang dilanggar Brigadir SL saat ia memviralkan video pemukulan dirinya? Saya setuju sekali. Sebelumnya saya prihatin sekali dengan kasus-kasus yang menimpa di kepolisian ini ya, terkait dengan kekerasan yang muncul selama 2 minggu terakhir ini. Ini sangat besar sekali, kenaikannya sangat signifikan sekali. Terkait dengan pelanggaran kode etik, saya setuju sekali. Bagaimanapun juga kepolisian harus menegakkan marwahnya. Oke, saya nyambung ya sekarang. Menjaga institusinya dengan penegakan kode etik. Bagaimanapun juga seorang anggota kepolisian tidak boleh menyebarkan sesuatu yang negatif dengan organisasinya. Hanya saja ini sebenarnya juga menjadi ada sesuatu yang menjadi problem besar di organisasi kepolisian. Ketika seorang anggota mengalami kekecewaan terhadap institusinya, kepada siapa mereka mengadu, gitu. Bahwa kode etik ini problem lain, tetapi harus ada sesuatu saluran untuk saluran yang perlu dibentuk untuk membuat saluran yang bisa menerima aduan dari anggota ini. Kemarin juga sempat viral terkait surat kaleng di Polda Sulawesi Utara ketika jajaran yang mengatasnamakan jajaran Polsek dipalak oleh salah satu oknum di SDM Polda yang kemudian dikonfirmasi oleh Kapolda bahwa itu adalah hoak. Ini adalah bentuk-bentuk protes dari anggota ketika lembaga kepolisian atau bidang pengawasan tidak melakukan sesuatu yang diharapkan oleh mereka. Baik, saya ingin kembali ke Pak Beni. Pak Beni, dengan maraknya kasus-kasus terkait institusi Polri akhir-akhir ini, apa yang harus dilakukan supaya bisa mengembalikan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri? Yang pertama tentunya perlu dilakukan evaluasi kembali soal pembinaan, soal pengawasan, khususnya pengawasan oleh atasan langsung. Karena yang paling tahu tentang perilaku, kebiasaan, kemudian perubahan yang terjadi di anggota adalah atasan langsung. Ini menjadi penting, atasan langsung harus ikut bertanggung jawab ketika anggotanya melakukan pelanggaran. Di samping itu kami bekerja sama dengan pengawas internal, terus melakukan sinergi dalam upaya menekan pelanggaran-pelanggaran ini terjadi kembali di masa yang akan datang. Saya yakin dengan sikap tegas, keras, dengan sanksi paling berat yaitu PTDH, ini akan menjadi pembelajaran tersendiri buat anggota yang lain. Bisa dibayangkan hari ini dia punya kuasa, tapi ketika sudah dipecat, dia akan menjadi masyarakat yang nantinya kemungkinan ketika menjalani hukuman di penjara, dia akan diperlakukan hal yang sama oleh tahanan yang lain. Ini tentunya diharapkan akan ada efek jerah tersendiri buat anggota yang melanggar dengan kasus yang sangat berat dan sangat memalukan ini. Baik, saya kembali ke Pak Artanto. Pak Artanto, selain sanksi pidana, apa kemudian sanksi yang juga diberikan dari institusi kepolisian kepada pelaku penembakan? Kita secara tegas akan melakukan sidang komisi kode etik kepolisian bagi yang bersangkutan. Ancamannya yaitu adalah PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, atau yang disebut dengan pemecatan. Baik, Pak Budi, saya ingin tanyakan hal yang sama, apa sanksi yang diberikan kepada Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar? Baik, yang jelas hari ini yang bersangkutan sudah dicopot dari jabatan selaku Kapolres. Nanti terkait masalah sanksi kita melalui klarifikasi pemeriksaan, kemudian ada proses persidangan, nanti ya akan lebih jelas, lebih adil seperti apa putusan
untuk yang bersangkutan demikian. Baik. Terakhir singkat saja saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, perlukah kemudian ada sanksi pidana yang lebih berat jika kemudian tindak pidana dilakukan oleh seorang anggota polisi? Saya rasa sanksi itu harus dilakukan, sanksi tegas dan berat itu harus dilakukan karena sebagai penegak hukum, personel kepolisian ini paham dengan hukum yang berlaku di negara ini, makanya apapun pelanggaran hukumnya, tindakan sanksi yang keras ini sangat berat sekali. Tapi catatan saya seperti tadi, bahwa kekerasan oleh kepolisian ini tidak berlaku hanya kepada masyarakat saja, tetapi juga antar kepolisian seperti terjadi di Lombok maupun di Kaltara. Artinya apa? Dan kemudian ini menjadi viral. Ini artinya apa? Bahwa ada keluhan-keluhan di internal beban kerja yang berat, keluhan-keluhan internal terkait dengan perilaku atasan, itu tidak mendapatkan saluran tersendiri. Ini yang perlu dievaluasi. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Beni, Pak Artanto, dan Pak Budi Rahmat sudah bergabung bersama kami di iNews sore hari ini.